lemparkan pelampung, ayo gapai pelampungnya. Blub, 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 blub. Terus saudara berusaha berenang, hampir tenggelam, terus saudara pegang pelampungnya, terus sama Yesus ditarik, kamu diselamatkan. Banyak orang berpikiran bahwa keselamatan itu seperti itu. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai the gospel, beware of Injil yang KW. Nah, sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Sama-sama kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa belajar. Kami minta teman-teman yang berada dalam berbagai denominasi, persekutuan, komunitas, kami percaya kami disatukan oleh satu hal, yaitu oleh Yesus Kristus. Kami di sini bukan hanya mendengar sebuah ceramah, tetapi kami berdoa biarlah Engkau berjumpa dengan setiap kami. Kristus, biarlah Engkau berjumpa dengan setiap kami. Karena Engkau adalah Sang Firman itu. Kami berdoa biarlah Engkau buka hati kami. Dan kami siap untuk menjadi tanah yang subur. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah, saudara, saya sangat yakin bahwa Injil ini tidak bisa dikompromi. Karena Roma 1:16a berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa, saudara? Kalau sudah bisa baca sama-sama yang kuning, dikatakan apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, Injil itu adalah kekuatan Allah dikatakan di sini. Jadi dikatakan bahwa kalau bukan Injil, maka apapun yang kita lakukan di gereja, kalau itu tidak berpusat kepada Injil, maka tidak ada kekuatan Allah di situ. Seringkali kita sudah exchange, kita sudah mensubstitusi Injil dengan sesuatu yang berbeda. Bahkan mungkin saya pernah bicara sama beberapa teman-teman pendeta, mereka bilang katanya sekarang itu banyak Krislam atau Bukris. Apa itu? Kristen Islam atau Buddha Kristen gitu, Bukris gitu saudara ya. Campuran-campuran atau kalau enggak Kristen motivasional. Karena itulah banyak orang akhirnya kehilangan esensi dari gereja itu sendiri. Saya kasih sedikit ilustrasi. Kalau saudara lihat gambar ini saudara langsung bisa tahu bahwa ini adalah produk dari Apple ya, iPhone. Nah, kalau saudara punya iPhone, saudara pasti akan bawa, kalau ada masalah dengan telepon iPhone, maka saudara akan bawa kemana? Apakah saudara bawa ke toko ini? Oh, of course enggak ya saudara ya. Saya baru dikasih tahu sama teman saya beberapa bulan yang lalu, dia tunjukkan iPhone-nya dia, terus dia bilang, bro, lihat nih, ini iPhone saya. Saya lihat, saya pegang kok ada yang janggal, tapi dari jauh kayak iPhone. Terus saya bilang, ini kayaknya bukan iPhone ya? Dia bilang, iya, itu Oppo, iPhone-iPhonean, tapi apa namanya, casingnya dibuat iPhone, dalamnya Oppo gitu. Terus saya bilang, lah kalau kamu seperti ini, kalau ada yang rusak, kamu bawa kemana? Ya saya bawa ke Oppo bro, gitu. Saya bilang. Jadi sekarang, kalau saudara punya sebuah produk, saudara akan bawa ke manufacturer-nya. Apakah saudara bawa ke sini? Of course enggak, karena ini produk yang berbeda. Saudara harus bawa ke Apple Store, atau kalau di Indonesia, saudara harus bawa ke Infinite atau Authorized Apple Dealer. Nah, tetapi di dalam hidup kita, di dalam gereja, di dalam komunitas Kristen, seringkali kita sadar bahwa kita ini milik Kristus, tetapi pada waktu kita menjalani kehidupan kekristenan kita dan menjalani iman kita, kita sepertinya membawa diri kita kepada hal-hal yang bukan Injil. Seperti iPhone dibawa ke Oppo atau dibawa ke Samsung. Padahal semestinya kita kembali kepada Injil. Nah, saya ada beberapa quote yang saya bisa tunjukkan kepada saudara. Timothy Keller, dia adalah seorang yang sangat gospel center. Dia bilang begini, the gospel is this. What is the gospel? Mungkin saudara bertanya, apa Injil itu? The gospel is this, that we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dare believe. Yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. Injil adalah ini. Kita lebih berdosa dan mengalami kerusakan dalam diri kita lebih daripada yang kita sadari. Namun pada saat yang sama, kita lebih dicintai dan diterima di dalam Yesus Kristus lebih dari yang kita bayangkan. John Piper bilang begini, the gospel is not a way to get people to heaven. It is a way to get people to God. Artinya, Injil bukanlah jalan untuk membawa manusia masuk surga saja, tetapi adalah jalan untuk mengembalikan manusia kepada Tuhan. Mengembalikan manusia kepada Tuhan. In fact, bukan manusia yang cari Tuhan, tetapi Tuhan yang cari manusia. Itulah Injil. Esensi Injil bukan tentang
apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Yesus sudah selesaikan buat saudara dan saya. Esensi Injil bukan tentang apa yang kamu tidak boleh lakukan dan boleh kamu lakukan dan dengan dasar itu kita bisa mendekati Tuhan. Bukan. Tetapi apa yang Tuhan sudah selesaikan. Apa yang Yesus sudah accomplish. What Jesus has accomplished for us. Nah, hari ini kita akan bicara sedikit mengenai apa yang terjadi di Galatia. Nah, kalau saudara perhatikan di kitab Galatia, itu ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Gereja di Galatia adalah gereja yang merupakan campuran orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan kalau saudara baca komentari, saudara baca study Bible, saudara akan sadar bahwa di Galatia ada prolognya, ada introduction-nya. Dan ternyata ada ajaran yang menyeleweng di Galatia. Yang mengatakan bahwa ya benar bahwa kita diselamatkan oleh Kristus karena anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya. Tetapi itu saja tidak cukup. Mereka menambahkan ajaran-ajaran yang lain. Dan kita akan perhatikan dan jelaskan kepada saudara mengenai hal itu. Oke saudara ya. Nah kita akan mulai baca di Galatia 1 ayat 6-9. Dikatakan begini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7 dikatakan, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara perhatikan ini, ayat 6 dan 7 berbicara bahwa ada Injil yang lain. Jadi, ini problemnya bukan hanya problem Kristen zaman modern. Dari abad pertama, sudah ada penyelewengan Injil. Jadi Rasul Paulus berbicara begitu. Sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi dia bilang begini, kalau ada dari antara kami para rasul atau bahkan malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu sebelumnya, yaitu berdasarkan saksi mata dari Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, Andreas, semua. Itu semua. Itu kalau sampai ada orang yang memberitakan Injil yang lain atau bahkan malaikat, terkutuklah dia. Jadi ini bukan hamba Tuhan yang ngomong, ini Alkitab yang ngomong. Ayat yang ke-9 dikatakan, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau, sampai diulang 2 kali, yang kedua kali, kita baca sama-sama. Saudara baca di rumah masing-masing ya. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil, yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah saya sampai selidiki, apa sih yang sedang menjadi penyelewengan pada saat itu. Of course, mungkin penyelewengan yang ada pada saat-saat ini berbeda dengan pada saat itu. Tetapi prinsipnya mirip. Nah, saudara perlu tahu bahwa zaman dulu ada kaum yang namanya Judaizer. Yudais. Adalah orang Kristen yang mengajarkan perlunya mengadopsi kebiasaan agama dan praktek gaya hidup Yahudi, terutama yang ditemukan di dalam hukum Taurat Musa, untuk diselamatkan plus dari anugerah supaya kamu tetap diselamatkan, atau kalau kamu sudah selamat mempertahankan keselamatanmu supaya tetap selamat, kamu harus menambahkan hukum Taurat Musa untuk diselamatkan. Wow. Nah, kemudian kita lihat ya, ada ayat-ayat yang lain dan kita akan masuk ke sana. Kemudian di Galatia 3 ayat 1 sampai 2 saya pakai versi yang berbeda, yaitu bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dikatakan begini ayat yang pertama. Saudara-saudara, orang-orang Galatia. Nah ini dia juga berbicara kepada Judaizer. Kalian sungguh bodoh. Entah kalian sudah kena pengaruh siapa. Kematian Kristus di salib sudah saya terangkan dengan sejelas-jelasnya kepadamu. Coba beritahukan kepada saya satu hal ini. Nah ini yang perlu kita cermati. Titik 2. Apakah kalian telah menerima Roh Allah karena menjalankan hukum agama, dalam bahasa Inggrisnya the law, hukum Taurat, peraturan-peraturan, mengikuti peraturan-peraturan, ataukah karena kalian mendengar kabar baik? Nah, kabar baik di sini bahasa aslinya adalah evangelion, yaitu the gospel dari Allah
dan percaya kepada Kristus. Jadi pertanyaannya ini, dia bilang, kamu kok jadi bodoh? Kamu sudah dengar tentang salib Kristus. Kamu dengar tentang Injil. Apa yang Kristus sudah selesaikan. Tetapi kamu kok begitu mudah meninggalkan itu dan percaya kepada yang lain. Terus dia bilang, coba dicek, cermati. Apa yang menjadi kehidupanmu? Apakah kamu menerima roh Allah karena menjalankan hukum Taurat, hukum agama? Ataukah karena kalian mendengar kabar baik dari Allah dan percaya kepada Kristus? Nah, saudara, saya akan pergi ke papan ini, saudara. Memang dari dulu sampai sekarang, ada yang namanya musuh Injil. Saya nggak tahu apakah saudara bisa melihat ini, musuh Injil. Dari abad pertama, Injil selalu mempunyai musuh. Yang saya bisa gambarkan ada dua kubu. Kubu yang pertama adalah law. Sangat berdasarkan peraturan dan hukum Taurat. Ini yang dinamakan legalisme. Berdasarkan peraturan. Jadi ini legalisme. Saudara bisa lihat ya. Ini the law. Nah, tetapi yang sebelah sana juga berbahaya, saudara. Jadi kalau misalnya saudara melihat musuh Injil itu bukan cuma hanya legalisme, tetapi licentious. Licentious itu hidupnya bukan diatur oleh law, tetapi dia hidupnya memang berdasarkan anugerah, tapi anugerahnya yang cheap, grace, sehingga akhirnya menjadi sembrono. Jadi licentious, sembrono, dan hidup di dalam dosa. Nah, ini bisa terjadi seperti ini. Yesus dikatakan full of grace and full of truth. Dua-duanya seperti mata uang. Kalau ini saudara bayangkan koin, grace sebelah sini, truth sebelah sini. Tidak bisa dipisahkan antara kedua hal ini. Nah, yang sini banyak sekali law, banyak truth-nya. But without grace. Yang sini full of grace, tapi without law. Sama sekali, sehingga akhirnya kalau saudara perhatikan, yang lucunya banyak. Ini saya jujur, saya termasuk orang-orang yang pernah jatuh di dalam penekanan-penekanan yang salah. Banyak kalau sudah perhatikan, banyak sekali gereja yang sangat legalistik. Atau komunitas yang sangat legalistik. Atau persekutuan doa yang sangat legalistik. Atau banyak juga yang sangat tidak legalistik. Gak apa-apa. Pokoknya Tuhan Yesus mengasihi kamu. Pasti mengasihi. Pasti. Tuhan pasti mengampuni kamu. Memang benar. Atau bahkan ada yang bilang gini, gak apa-apa. Tinggal minta ampun, kamu pasti sudah diampuni. Sehingga tidak ada perubahan hidup. Ini yang terjadi. Nah, Rasul Paulus menunjukkan bahwa kedua ekstrim ini akan banyak sekali membingungkan. Di mana yang seharusnya yang benar adalah the center, yaitu the gospel. The gospel, Jesus, full of grace and truth. By the power of the Holy Spirit. Roh Kudus ya. Sehingga kalau saudara perhatikan, paradoks ini tidak pernah di let go. Dua-duanya sama importantnya. Tidak pernah kita hidup, tidak membiarkan hidupnya sembrono, tetapi juga tidak membiarkan hidupnya diatur oleh peraturan, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus dan mengikuti firman Tuhan. Sola Scriptura. Wah, sehingga hidupnya benar-benar bukan lagi melihat sebagai suatu hidup seperti orang Farisi yang diatur oleh hukum Taurat. Dia dipimpin oleh Roh. Dia sadar bahwa hidupnya sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, tetapi dia tidak menganggap anugerah Tuhan itu sebagai suatu license untuk dia to sin, untuk dia berdosa. Nah, firman Tuhan berkata di Titus 3 ayat 5, kita baca sama-sama, ayat 1, 2, 3, kita diselamatkan bukan karena apa saudara? Perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi karena apa? Dia sendiri mengasihani kita.
Dia menyelamatkan kita melalui apa? Roh-Nya yang membersihkan kita dari dosa. Sehingga kita dilahirkan kembali dan mempunyai hidup yang baru. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita ngomongin Injil, itu bukan membuat orang jahat jadi baik atau orang baik jadi makin baik. Bukan, saudara. Tetapi Injil berbicara bahwa gambarannya adalah orang mati jadi hidup. Jadi ini bukan tentang law, bukan tentang peraturan. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau kamu kembali ke sini, yang sebelah sini, maka kamu begitu bodoh. Kamu sudah diselamatkan bukan untuk supaya kamu jadi orang yang bermoral. Meskipun buah roh itu pasti akan memberikan hal-hal yang baik. Tetapi kamu itu bukan orang jahat yang jadi baik atau orang baik yang jadi makin baik. Tetapi kamu orang yang mati. Rohani jadi hidup. Gambarannya begini, saudara. Injil bukan gambarannya seperti orang yang mau tenggelam. Terus sudah gitu dia lagi, kalau saya ini bahasa Surabaya Jawa gitu ya, bleb, 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 udah mau tenggelam, oh tolong, bleb, 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 bleb. Terus kemudian Yesus pakai perahu gitu ya, dia lewat di dekat kamu, lemparkan pelampung, ayo gapai pelampungnya, bleb, 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 bleb. Terus saudara berusaha berenang, hampir tenggelam, terus saudara pegang pelampungnya, terus sama Yesus ditarik, kamu diselamatkan. Banyak orang berpikiran bahwa keselamatan itu seperti itu. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, R.C. Sproul memberikan ilustrasi yang sangat bagus. Dia ada seorang teolog reform yang sangat-sangat gamblang dalam menjelaskan ini semua. Dia mengatakan begini, orang yang sudah mati rohani, itu bukan orang yang seperti mau tenggelam, tetapi dia sudah ada di dasar laut, jadi mayat, tetapi Kristus turun sampai ke dasar laut. Dia angkat mayatnya. Dia angkat jasadnya, diselamatkan, dibawa ke permukaan laut, dikasih nafas kehidupan. Sehingga orang itu dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara saat ini percaya Yesus Kristus, 1 Korintus 12 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena apa? Kuasa Roh Kudus. Kita lahir baru di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan di sini. Allah Tritunggal semua terlibat dalam proses kelahiran baru. Allah merancangkan. Yesus menyelesaikan. Dia berkata apa? Waktu di atas kayu salib. Sudah selesai. Yesus menyelesaikan. Roh Kudus mengaplikasikan apa yang Yesus sudah selesaikan di dalam hidup saudara dan saya. Dan memastikan bahwa apa yang Yesus sudah selesaikan untuk umat pilihannya tidak akan gagal. Jadi inilah, kalau saudara perhatikan, inilah esensi Injil yang sebenarnya. Roma 8 ayat 3-4 dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin hukum tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya, apa saudara, ayat 4, tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi Yesus datang. Dia menyelesaikan apa yang saudara dan saya tidak bisa selesaikan. Itulah sebabnya, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya kita yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, disinilah kalau saudara perhatikan, ini sesuatu kebenaran yang luar biasa. Sebab apa, saudara? Sebab upah dosa adalah maut. Kita semua sudah berdosa, tidak ada orang yang baik di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan yang paling baik itu rela untuk masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kebobrokan dan dosa, lumpur dosa. Dan dia menolong dan menyelamatkan kita. Supaya kita tidak lagi mati rohani, tetapi kita dicelikkan. Saudara. Nah, kalau saudara perhatikan di sini. Waktu saudara terima Kristus. Saya perlu kabarkan ini secara cepat. Ini adalah sebenarnya soteriologi ya. The doctrine of salvation. Waktu saudara terima Yesus, saudara orang berdosa. Saudara bisa tulis saja Roma 3 ayat 10-12. Dikatakan apa? Tidak ada seorang manusia pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang
mencari kebenaran, kita semua tidak berguna. Nah, bayangkan itu keadaan manusia. Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berdosa dan kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Efesus 2 ayat 1 dikatakan kamu dulu mati di dalam pelanggaran-pelanggaranmu. Saudara, saya mau kasih tahu, orang mati tidak bisa memilih Kristus. Orang mati bisa saudara pilih minum Coca-Cola, boba, atau kopi. Nggak bisa saudara. Dia mati. Keadaan manusia yang hidup tetapi mati rohani, selalu tendensinya adalah dosa. Tetapi melalui karya Kristus, melalui karya Roh Kudus, kita yang mati ini dilahirkan kembali. Nah, waktu kita lahir kembali, kita menerima suatu paket keselamatan. Nah, ini paket keselamatan bukan paket lah, itu dinamika keselamatan. What happened when you born again? Number one, saudara perlu tahu bahwa waktu saudara lahir baru, saudara menerima justification. Saudara dibenarkan. Berdasarkan ayat tadi ya, saudara lihat ya, bahwa apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-3b, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Matius 5 ayat 17, saudara bisa baca sendiri. Karena waktu saya nggak banyak, ini mestinya Bible study ya saudara ya. Aku datang bukan untuk aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Kenapa Yesus hidup sempurna dan tidak berdosa, tetapi mati dihukum sebagai orang yang berdosa? Waktu di atas kayu salib, Yesus adalah yang paling suci, yang paling mulia. Tetapi dia harus menanggung hukuman dosa saudara dan saya. Nah, kita adalah orang yang berdosa, orang yang bobrok, orang yang najis. Tetapi kita malah tidak dihukum, yang suci dan yang mulia dan yang benar. Apa yang terjadi? Waktu kita percaya di dalam Yesus Kristus, ada pertukaran. Pertukaran tempat. Karena kalau saudara mengerti tentang kitab imamat, orang yang berdosa itu harus bawa domba yang tidak bercacat dan tidak bercela kepada imam. Dan dia harus tumpang tangan. Dan imam itu menumpangkan tangan supaya apa? Ketidakbercacatan dan ketidakbercelaan domba itu bisa transfer kepada dia, dan dosanya dia transfer kepada domba itu. Sehingga waktu domba itu disembelih, itu menjadi appease God of the wrath of God. Supaya murka Allah tidak terjadi pada hidupnya. Nah, itu adalah perjanjian lama. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Kristus? Kristus adalah sang domba yang sempurna dan sang imam besar kita. Yang terjadilah pertukaran waktu kita menaruh iman kita pada Kristus. Waktu kita dimampukan untuk menerima Roh Kudus di dalam hati kita dan dilahirkan baru. Apa yang terjadi? Ada pertukaran. Kebenaran Kristus masuk ke dalam kebenaran kita. Bahasa teologinya diimputasikan. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita melalui Roh Kudus. Sehingga saudara, meskipun saudara masih bobrok, meskipun saudara masih berdosa, saudara menerima kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah justification. Itulah kabar baik, Injil. Kalau saudara ada di depan saya, mungkin saya mau minta saudara tepuk tangan. Karena ini luar biasa. Ini merupakan suatu kabar baik yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi apa yang terjadi? Kalau saya bisa kasih sedikit ilustrasi, saudara, ini saya kasih nama saya sendiri ya. Ini adalah clicker. Clicker ini saya gambarkan Michael Chris Dion yang penuh dengan dosa, penuh dengan kebobrokan, penuh dengan ketidaksempurnaan, penuh dengan kelemahan. Dan saya kalau misalnya ingin menganulir semua dosa saya dengan perbuatan baik, tidak bisa, saudara. Saudara berdiri di depan hakim karena saudara mungkin ketangkap melanggar lampu merah, terus saudara bilang begini, selama 20 tahun saya selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Hanya sekali ini saja. Bolehkah saya dikasih pengampunan? Nggak bisa, saudara. Perbuatan baik saudara tidak bisa mengubah fakta bahwa saudara sudah melanggar hukum. Kita semua sudah melanggar hukum. Kita orang berdosa. Tetapi dia yang tidak mengenal dosa, ini adalah Yesus Kristus. Saya kasih ilustrasinya. Dia adalah sempurna, dia adalah suci, dia adalah benar, dia adalah hidup. Tetapi dia yang dihukum ganti kita. Tetapi dia bukan mati, tetapi dia mengalahkan. Kesuciannya tidak tergoyahkan.
Kebenarannya tidak tergoyahkan. Dan pada waktu kita menerima Yesus Kristus, makanya firman Tuhan di dalam perjanjian baru dikatakan banyak kata-kata in Christ, di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu saudara masuk ke dalam Kristus. Kristus ada di dalamku, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Sehingga saudara ada di dalam Kristus. Itulah yang namanya saudara dibenarkan. Kalau dulu di luar Kristus, waktu Allah Bapa melihat aku, melihat Michael Christian, dia akan melihat dosaku. Maka dia harus menghukum dosa ini. Tetapi waktu kita ada di dalam Kristus, siapa yang Allah Bapa lihat? Bukan lagi Michael Christian yang penuh dengan dosa, tapi Kristus yang melingkupi aku. Sehingga kekudusan Kristus, kebenaran Kristus diperhitungkan. Itulah yang namanya justification. Bahasa Indonesianya dibenarkan. Saudara lihat ini adalah kata kerja pasif. Yang artinya bukan saudara yang benar, tetapi ada kebenaran Kristus yang membenarkan saudara. Bukan saudara yang melakukan kebenaran dulu, tetapi kesempurnaan Kristus yang sudah melakukan kebenaran dan mematuhinya 100%. Itu yang membenarkan saudara. Sehingga saudara menerima kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. 1 Korintus 6 ayat 11. Alkitab mudah dibaca ya sehari-hari. Dahulu beberapa orang di antara kamu sama seperti itu. Kamu sudah dicuci bersih. Seperti itu dulu dalam hidup dalam dosa ya. 1 Korintus 6 ayat 10, 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 10 ditunjukkan. Kemudian apa? Sudah disucikan. Jadi bukan hanya justification, tetapi saudara disucikan juga. Dan sudah dibenarkan di hadapan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh roh Allah kita. Yang kedua saudara, bukan saja saudara menerima justification, tapi yang kedua saudara juga menerima sanctification. Sanctification di sini waktu saat lahir baru, kekudusan Kristus menguduskan kita. Seperti tadi ini. Kekudusan Kristus. Jadi kalau dibenarkan, saudara itu secara legal, secara pengadilan, saudara tidak bisa lagi dituntut atas kegagalan saudara untuk mengikuti hukum Taurat. Karena Yesus sudah menanggungnya. Tapi bukan cuma hanya itu. Saudara dikasih kekudusan Kristus. Jadi saudara dibenarkan. Yang kedua saudara dikuduskan. Ini luar biasa sekali. Waktu saudara lahir baru ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus ini memberikan posisi kita secara kudus. Positional sanctification. Sehingga kalau saudara, ini tadi Michael Christian yang penuh dengan dosa sekarang ada di dalam Kristus. Saya bukan cuma hanya dibenarkan. Kebenaran Kristus bukan hanya membenarkan saya, tetapi kekudusan Kristus juga menguduskan saya. Jadi di depan Tuhan, saya ini kudus. Wow. Itulah sebabnya saudara pernah dengar ayat ya. Biarlah kamu kudus sebab Allah itu kudus. Di 1 Petrus 2 ya. Bahwa biarlah kamu kudus sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Bagaimana mungkin? Coba saya tanya sama saudara. Hari ini saudara sudah buat dosa? Seringkali kita nyetir di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di Bali. Berapa kali kita berdosa karena kita maki-maki orang di dalam hati kita. Betul? Setiap kita masih jatuh di dalam dosa hawa nafsu. Makanya Kristus waktu di Matius 5 ngomong sama orang Farisi. Oh, saya bukan orang yang berzina. Kalau kamu sudah melihat opposite sex, ini berlaku juga untuk wanita dan juga pria. Kalau kamu sudah melihat suami orang, melihat istri orang, atau melihat orang yang kamu inginkan, kamu sudah berzina. Terus orang bilang, aku nggak pernah membunuh. Kalau kamu marah sama saudaramu, maka kamu sudah jatuh dalam dosa. Berapa kali kita marah? Saudara, ada yang nggak pernah marah? Hebat banget. Nggak mungkin. Kita semua pernah marah, kita semua pernah jatuh dalam dosa. Kita semua sudah berdosa. Maka kita semua nggak bisa luput dari hukuman dosa. Tetapi puji Tuhan, itulah sebabnya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengikuti hukum secara sempurna. Makanya perlu penyelamat. Itulah sebabnya saudara bukan cuma hanya justified, dibenarkan, tetapi saudara juga dikuduskan. Sekali lagi kata kerja pasif. Kamu ditabrak becak. Yang nabrak kamu atau yang nabrak becak? Becak yang nabrak kamu kan? Saya ditabrak sepeda motor. Bukan saya yang nabrak sepeda motor yang nabrak saya. Saya dibenarkan Tuhan. Bukan saya yang benar dulu supaya Tuhan berkenan, bukan.
tetapi Tuhan yang membenarkan saya. Saya dikuduskan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus selalu bilang kepada jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, jemaat di Filipi. Dia bilang, hai orang-orang kudus. Padahal mereka hidupnya kacau balau. Dia bicara apa? Positional sanctification. Kamu orang kudus bukan karena perbuatanmu. Kamu orang kudus karena perbuatan Kristus. Nah, inilah yang namanya gospel, saudara. By grace alone. By anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan kita semua diselamatkan dan menerima kebenaran Allah. Kita menerima kekudusan Allah. Nah, tapi kita tidak bisa berhenti sampai di situ, saudara. Karena kalau kita berhenti sampai di situ saja, hanya positional, maka nanti kita bisa licensius. Tadi kan dibilang, kalau yang tadi sangat law, kalau berhenti di sini, sangat license. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi hyper grace, saudara. License, semuanya, sembrono. Disinilah firman Tuhan bilang apa? Di Roma 8 ayat 5-9a. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Taurat. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Saudara, Tuhan gak ingin saudara menerima positional sanctification, tetapi terus hidup dalam daging. Karena Tuhan ingin supaya hidup saudara yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, menghidupi anugerah Tuhan, menghidupi identitas kita yang baru. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Sehingga hidup kita tidak cuma hanya secara posisi kudus, tetapi menjadi nyata dalam hidup kita. Kekudusan Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Charles Spurgeon pernah bilang begini, you are pulled by two contrary force, and you are dragged downward by the flesh, and you are drawn upward by the Spirit. You can't fight God's battle with the devil's weapon. Kamu ditarik oleh dua kuasa yang bertolak belakang. Kamu dibawa turun, ditarik ke bawah oleh dagingmu, kamu ditarik ke atas oleh roh. Kamu nggak bisa melawan peperangannya Tuhan pakai caranya iblis. Nah, caranya iblis apa? Caranya iblis adalah mengingatkan kamu akan hukum Taurat saja. Kamu lupa, ternyata kita semua itu suka lupa bahwa kita itu lahir baru bukan karena hukum, tetapi kita lahir baru karena Kristus. Kita lahir baru karena Roh Kudus. Roh Kristus tinggal di dalam kita. Itulah sebabnya kalau saudara kembali setelah saudara menerima justification and sanctification, mengikuti peraturan lagi, maka saudara akhirnya akan hanya hidup oleh kekuatanmu sendiri. Tetapi Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang ditopang oleh anugerah Allah dan mengikuti firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi oleh kekuatan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18. Ini saya harus cepat karena kelihatannya waktu saya udah habis ini mestinya. Boleh terus, saudara? Ya, boleh terus. Kalau enggak bisa saya stop. Boleh terus, saudara? Bisa kasih? Belum dijawab. Oke. Oh, oke. 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, kita semua memandang kepada Tuhan dan memancarkan kemuliaannya. Kita menjadi seperti cermin. Dengan demikian Tuhan Yesus, yaitu oleh rohnya, mengubahkan kita sehingga kita menjadi semakin sempurna, memancarkan kemuliaannya. ESV-nya keren banget. Being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Saudara, Tuhan ingin identitas saudara bukan cuma hanya secara posisi, tetapi saudara menghidupinya. Saudara bukan lagi cuma hanya memiliki identitas di dalam hati, tetapi Kristus itu muncul di dalam hidup saudara. Kristus itu kelihatan. Gitu ya. Roma 8 ayat 6-9a. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah apa? Hidup dan damai sejahtera. Tadi sudah dikatakan. Jangan hidup di dalam daging, tetapi hiduplah di dalam roh.
Itulah sebabnya Paulus bilang di Roma 7, Paulus adalah seorang rasul, tapi di Roma 7 dikatakan apa? Roma 7 ayat 18, saya nggak ada di situ. Aku itu mau melakukan yang baik, tetapi ada sesuatu yang membuat aku melakukan yang tidak baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku sering perbuat. Nah, disinilah saudara perlu yang namanya adalah progressive sanctification. Roh Kudus, jadi bukan hanya positional sanctification, saudara perlu mengalami progressive sanctification. Roh Kudus bekerja untuk menguduskan kita terus-menerus. By the way, ini semua bukan step ya saudara. Ini semua terjadi pada saat yang bersamaan dan kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Injil itu menjadi nyata dalam hidup kita. Saudara, gini, banyak orang, saya ngomongin real aja ya, banyak orang berusaha untuk taat sama Tuhan, tetapi motivasinya beda. Saya kasih contoh. Aku harus kudus, aku harus beribadah, aku harus doa. Supaya apa? Tuhan berkati. Supaya apa? Tuhan berkenan. Kalau mau ditarik lebih panjang, supaya omsetku naik. Supaya aku tidak terpuruk lagi dalam dampak dari COVID-19 ini. Jadi saudara itu melakukan segala sesuatu yang kelihatannya rohani untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara cinta Tuhan atau saudara cinta diri sendiri? Seringkali dalam kehidupan kita, kita itu menggunakan Tuhan sebagai sarana. Kita melakukan ini semua bukan karena Tuhan sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, tetapi kita melakukan ini semua karena kita ingin sesuatu yang lain dan kita menggunakan Tuhan. Nah, ini bukan progressive sanctification, ini agama. Ini legalisme. Injil itu sadar bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Tuhan menyelamatkan saya. Saya orang berdosa. Saya orang yang bobrok, tetapi kasih karunia Tuhan menyelamatkan aku. 1 Yohanes 4 ayat 10, bukan kamu yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kamu. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kalau kamu mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Sehingga waktu kita beribadah, waktu kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan itu bukan karena kita punya ulterior motif. Jadi bukan gini, aku harus melakukan ini semua supaya Tuhan melakukan ini semua untuk aku. Bukan gitu. Tetapi bahasanya adalah gini, saya tahu Yesus sudah, Yesus telah, Yesus lebih dulu. Maka saya dimampukan. Maka aku mau melayani dia. Tuhan lebih dulu melayani aku. Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik untuk aku. Makanya saya sekarang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena sudah diberkati. Agama berkata, aku taat dulu baru aku diterima. Injil berkata, Tuhan sudah menerima dan mengasihi kamu. Itulah sebabnya kamu bisa dimampukan untuk taat. Yang setuju katakan amin. Inilah progressive sanctification. Roh Kudus bekerja untuk menguduskan kita terus-menerus. Waktu kita melakukan sesuatu yang baik, itu bukan modifikasi perilaku dari luar ke dalam, tetapi transformasi dari dalam keluar. Karena kita mengalami kasih Kristus, karena kita takjub dan kagum akan kasih tersebut, sehingga saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan, kamu memberi dirimu, itu artinya adalah aktif. Aktif memberi diri, dipimpin oleh Roh Kudus. Ada kerjasama, Roh Kudus memberi pimpinan. Roh Kudus memimpin, bukan kita yang memimpin. Ini pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Tetapi Roh Kudus yang memimpin kita. Dalam keaktifan dan kerjasama tersebut, kita tahu bahwa Tuhan juga bekerja untuk memampukan kita. Itulah sebabnya di Yohanes 14 ayat 16-17, Yesus pernah bilang bahwa aku akan memberikan penolong yang lain. Dia adalah roh kebenaran. Tetapi lihat, ayat 17 C kalau nggak salah. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan
mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi gini, Roh Kudus tidak akan pernah memimpin kita melawan firman-Nya. Pewahyuan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu juga tidak akan melenceng, Roh Kudus tidak akan pernah memimpin kita untuk melakukan hal-hal yang melenceng dari firman Tuhan. Jadi di dalam sanctification saudara pertama menerima apa? Positional sanctification. Yang kedua, saudara menerima progressive sanctification. Nah, pertanyaannya begini. Ini my last question, my last point. Bisa nggak gagal Roh Kudus? Bisa nggak manusianya gagal? Banyak orang yang bilang, nah itu Pak, banyak yang nggak pasti. Bisa nggak gagal? Apakah saudara hari ini lahir baru, gara-gara saudara dosa, lahir barunya saudara di-cancel. Jadi manusia lama lagi. Habis itu, saudara bertobat jadi lahir baru lagi. Habis itu, berdosa jadi manusia lama lagi. Apakah begitu, saudara? Nah, Filipi 2, ayat 12-13. Kita kembali terus kepada Alkitab ya. Dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kan ya. Tapi ini terjemahan sederhana Indonesia. Karena itu saudara-saudari yang kukasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, maka sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu hanya pada waktu aku ada bersama dengan kalian, tapi lebih lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama dengan kalian. Ayat 13, kuncinya di sini. Karena, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena Allah lah yang memberi keinginan, bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Allah lah kita disuruh mengerjakan apa yang sudah kita terima, yaitu keselamatan. Karena Allah lah yang memberi keinginan dan kemampuan. Bahasa Inggrisnya, work out your salvation because it is God who works in you. Kita bisa work out karena Allah work in. Allah yang bekerja di dalam kita, memberi apa? Keinginan bahkan kemampuan. Apakah bisa gagal? Martin Lloyd Jones berkata, it is God dealing with you. God acting upon you by His Spirit. It is trust upon you. It is presented to you and almost force upon you constantly. Tuhan sedang berperkara dengan kita. Tuhan sedang bekerja dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Seakan menusuk hatimu. Selalu seakan-akan akan ditunjukkan di muka kita. Kehendak Tuhan seakan-akan hampir dipaksakan. Saudara pernah nggak mikir gini? Aku ini kayaknya nggak bisa lari dari Tuhan. Saudara udah membangkang, saudara udah meninggalkan Tuhan. Somehow sepertinya Tuhan kejar saudara. Pernah nggak saudara merasa seperti itu? Saya yakin kita semua yang sudah dijamah Tuhan merasakan hal itu. Yesus di Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Begitu ada suara Kristus disampaikan, saudara deg-degan lagi. Saudara bilang, aku harus bertobat. Aduh, aku nggak bisa lari. Mungkin saudara bertobat sebentar, mundur lagi. Tapi somehow saudara nggak bisa lari. Saudara kembali lagi kepada Tuhan. Saudara kembali lagi kepada Tuhan. Itu adalah kuasa Roh Kudus. Anugerah Tuhan yang mengejar saudara. Tuhan tidak bisa gagal dalam hidup. Saya yakin saudara dan saya terus dikejar oleh Tuhan. Nah, inilah yang terakhir saudara, yang namanya perfected sanctification. Sampai kita nanti ketemu sama Tuhan. Di mana kita akan bersama dengan Kristus, dengan tubuh kemuliaan. Kita tidak lagi hidup di dalam daging. Kita lepas dari daging, tubuh dosa kita. We experience perfected sanctification. Saya banyak dengar tokoh-tokoh iman, terakhir-terakhir banyak yang dipanggil Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Sampai kita menjelang ajal, mungkin kita nggak akan bisa kudus 100% secara perbuatan kita, tetapi posisi kita kudus di hadapan Tuhan. Disitulah Tuhan menyempurnakan semua yang kita lakukan, pelayanan, perbuatan baik, maupun kegagalan kita, maupun dosa-dosa kita, Tuhan sempurnakan. Disinilah yang namanya perfected sanctification. Firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika
5 ayat 23 sampai 24 ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu apa? Seluruhnya. Whole, final, sanctification. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara apa? Sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24. Baca yang keras sama-sama. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Bahasa Inggrisnya, he who calls you are faithful, he will complete. Menggenapinya, nya itu completed. Apa? Pekerjaan Roh Kudus, anugerah Tuhan dalam hidupmu. Karena engkau diselamatkan oleh anugerah, maka engkau juga menghidupi hidup ini oleh anugerah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Maka anugerah yang sama itu juga akan menyempurnakan apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saya kasih last kesaksian sebelum kita tutup dan berdoa. Saya mempunyai cerita di mana ada salah satu jemaat meninggal tahun lalu, bukan karena COVID, tahun lalu. Terus kemudian istrinya minta saya, Pak, bisa nggak Bapak ambil satu malam untuk memberikan penghiburan, karena saya mau kasih kesaksian juga. Istrinya bilang begitu. Dan waktu saya ke sana, saya memberikan penghiburan. Setelah khotbah saya selesai, istrinya bilang, Bapak tahu, saya mau cerita sedikit tentang suami saya. Suami saya itu sebelum meninggal, selama hidupnya, saya tahu dia bergumul dengan imannya. Dia on and off. Dia dulu percaya Tuhan, tapi nggak percaya, nakal, KDRT, dan kurang sayang sama anak-anaknya. Tapi somehow Pak, 2 tahun yang lalu, saya dapat tiket untuk pergi ke Natal di Gibeon Church. Dan waktu itu, saya nggak pernah lihat suami saya waktu mendengar khotbah tentang Injil. Dia tiba-tiba menangis. Dan saya nggak pernah melihat dia mengangkat tangan pada waktu respon altar call. Dia angkat tangan, dia bangkit berdiri, dia menangis, dia angkat tangan. Kemudian saya pikir, ini cuman biasa-biasa saja. Dan sejak saat itu, dia mulai rajin ke gereja, Pak. Saya pikir, ini paling cuman hanya sebulan, 2 bulan, karena itu pernah terjadi di masa yang lalu. Saya sebagai istri kadang-kadang, saya nggak bisa ke gereja hari itu karena ada sesuatu hal. Dia bilang, saya pergi sendiri. Saya kaget. Sejak kapan dia pergi gereja sendiri tanpa saya? Dan pada waktu dia di gereja, kenapa dia kok bisa serius sekali berdoa, angkat tangan, dan yang lain-lain. Dan pada waktu di rumah dia bisa baca Alkitab. Bingung, satu hari dia kumpulkan kami semua. Dia minta maaf sama kami semua. Sejak kapan dia melakukan itu? Seumur hidupnya tidak pernah ada perkataan maaf. Tapi dia waktu itu, dia minta maaf sama saya. Dia minta maaf sama anak-anak saya. Bukan jadi bapak yang baik. Nggak lama kemudian, 3 bulan kemudian, dia dipanggil Tuhan. Terus dia menangis. Saya baru melihat, Tuhan itu setia ya Pak. Exactly. Itulah, Injil tidak pernah bisa dikatakan apa? Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kalau saudara mempunyai komunitas, saudara memiliki kebaktian persekutuan doa, biarlah kita selalu kembali kepada Injil Yesus Kristus. Dimanapun Yesus diberitakan, dimanapun salib diberitakan, dimanapun firman Tuhan yang berbicara tentang the good news of the gospel diberitakan, maka akan ada kuasa Tuhan yang menjamah setiap orang. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan di sini Zoe, yaitu hidup yang dikembalikan kepada Allah. Amin, saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau baik. Engkau yang berbicara dalam setiap hati kami. Kami berdoa, Tuhan, ampuni kami. Kami mau bertobat di hadapan-Mu. Martin Luther berkata bahwa we need to preach the gospel to ourselves every day because we forgot it every day. Kami perlu mengingatkan diri kami dan berkhotbah Injil kepada diri kami karena kami sebagai manusia yang berdosa sering lupa. Kami suka menyeleweng, kami suka menyimpang, kami lebih suka hal-hal yang dunia. Tetapi hari ini kami diingatkan akan Injil, diingatkan betapa berharganya bahwa kami tidak bisa jadi benar tanpa dibenarkan oleh Kristus. Kami tidak bisa jadi kudus dengan kekuatan kami, yang ada nanti kami jadi Farisi. Tapi kami mengucap syukur bahwa Engkau menguduskan kami.
secara posisi. Tapi kami mengucap syukur juga Engkau tidak meninggalkan kami begitu saja. Engkau mau membuat kekudusan-Mu menjadi nyata dalam hidup kami melalui firman-Mu dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Tapi kami mengucap syukur juga bahwa rencana-Mu dalam hidup kami tidak pernah gagal. Karena apa yang sudah Kau mulai, pekerjaan baik yang sudah Kau mulai, maka Engkau juga akan menyelesaikannya dalam hidup kami. Terima kasih untuk suatu assurance. Kami aman di dalam Engkau. Bukan kami yang pegang tangan-Mu, tetapi tangan-Mu yang pegang kami. Bukan kami yang cari Engkau, tetapi justru Engkau yang cari kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Itu adalah Injil yang sangat-sangat memberikan kebebasan, memberikan kami ketenangan, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Di tengah-tengah COVID-19 dan dampak yang sedang kami alami saat ini, biarlah kami diingatkan bahwa Kristus adalah harta yang paling berharga yang kami miliki. Dan Injil Kristus itu menjadi esensi hidup kami lagi. Terima kasih Bapak, bekerjalah. Biarlah apa yang disampaikan hari ini terngiang-ngiang terus di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.